Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabtisuna biha. Am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adhanu yasma'una biha. Qulitu syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Innal ladzina satamne wong akeh tak taduna kang padha nyembah sira kabeh. Ayat tak buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanggen tanpa pangeran. Wong-wong sing mbok sembah liyane pangeran iku ibadun yo kang kula kabeh. Manglu kadung kang den miliki amsalukum sepadane sira kabeh. Fatuhum mongko ndonga sira kabeh ing alladzina. Kalian tadi mongko supaya nyembadani sapa alladzina lakum kedue sira kabeh. Doa agum tegese ing penjaluan sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikina iku wong sing bener kabeh. Bener fi annaha ngakoni ing dalam sak temene alihah itu alihatun pangeran tenan. Sumagaya namung kono jelasno sapa Allah ya ta'ati ing bangete apese alihah. Wa fadli abidihim lan keunggulane utawa keutamaane wong sing nyembah alihah. Alihim ngalahno ing atase alihah. Faqala mengko dawuh sapa Allah, alagum arjuli yang syuna biha. Alagum ana ta kedue alihah arjulun te pira-pira sikil yang syuna kang iso lumaku sapa alihah biha lan arjul. Amlagum ana ta kedue alihah, aibal alagum ana ta kedue alihah aisin te tangan jamu yasin. Yaktisu nakang podo gawe jotos atau gawe kekuatan sopo alihah dihalan itu. Amlagum ana ta kedue alihah ayunun te kira-kira mripat siru nakang podo ningali sopo alihah dihalan ayun. Amlagum ana ta kedue alihah azanun te kira-kira kuping yasmau nakang podo ngrungu sopo alihah dihalan azan. Istifham ingkar utawi jawu amlagum iku istifham ingkar. Elai satu keseorang lagu kedua kabeh di alihah peserun apa perkara minggalika sanging mengkono istilah arjul tak terusé mimma sanging perkara gua kang tema iku lagu kedua sira kabeh. Fakih kamu kok hale kaya apa tak kuduna menyembah sira kabeh rumeng alihah. Tawa antum hale sira kabeh iku akam luwih sempurna. Wa antum hale sira kabeh iku akam luwih sempurna apane kalan apane keadaan utawa wujude ing timbang alihah. Kulit syuraka aku, pun ngucapa sira ya lagu maring kafir Mekah ya Muhammad Muhammad. Udu syuraka aku. Utu aja sira kabeh syuraka ing kira-kira mitra sira kabeh itu sekutonan sira kabeh ilaha lagi maring rusane ingsun. Ilaha lagi maring rusane ingsun. Sumati duni mongko nuli gawe rekayasa sira kabeh. Sege rekoyo sira kabeh ni ingsun. Pala tundirun mongko ora usah nopo ngekeki tenggat waktu mongko aja nunggu sira kabeh niku tumhiluna tegese ngekeki tenggat waktu sira kabeh fa ini mongko sak temene ingsun iku la ubah iku ora peduli sapa ingsun dikum lan sira kabeh inna wali sak temene kekasih ingsun utawa sing nguasani ingsun Allah inna wali Allah ay mutawalli umuri tegese zat sing nguasani urusan-urusan ingsun. Alladzi rupane zat nazala kang nurono sapa lagi alkitab ing kitab atau panduan Al-Qur'an atau Al-Qur'an. Wa wa alaihi wa yatawalla iku jogo sapa apa as-solihin lan pira-pira wong sing saleh. Dihibbihi kelawan penjagaane Allah. Waladina uta wong akeh satuna kang nyembah sira kabeh ning dunya saking saliyane apa iku la statiuna iku ora kuwasa sapa alladzina nasrohum ing nulungi sira kabeh. Wala antusahum lan ora ngawak dhewene alladzina yang suruna padha iso nulungi sapa alihah. Fakefa mangko hale kaya apa ubali berdiri sapa ing sedih lan alihah. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u lamun ajak-ajak sira kabeh utawa nyeluk sira kabeh ngundang sira kabeh rumeng alihah ayil asnama tegese pira-pira berhala. Ilal huda maring siji petunjuk la yasma'u mongko ora iso ngrungu sapa alihah. Watara yang juru na ilaika wa hum la yusirun. Watara lan ningali sira Muhammad bin ing alika ay asnama bi sira berhala ya Muhammad.
Yang guru naiku padha ningali, ingkang padha ningali sapa asnam bile kama ing sira. Ayu ko bilu naka, tegese padha madhep sapa alihah ka ing sira. Iso madhep karena diri kaya dene wong sing ningali. Wa hum alaihi alihah iku la yusiru nara padha ningali sapa alihah. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf. Khud ngalapo sira al afwa ing gampang nyepuro. Ayu strategi gawe sikap gampang min akhlakin nas sing pira-pira akhlak-akhlak manusia. Wala tafsat lan ojo bahas sira anda saking akhlakin nas. Wa amur lan perintah sira bil ma'ruf lan barang sing apik, il ma'ruf tegese barang sing ma'ruf sing apik sing dikenal. Wa arid lan ningo sira, maksudnya berpaling sira adit izin saking pira-pira wong sing bodho. Fala tuqa bilhum mongko aja badini sira aja males sira kuning sedikit bisa paling sebab bodho-bodhone sedikit wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka lan ana kalane ngridu utawa ana apa menggoda fihi ku tetep ing dalem imma itu homonunin asartiah ing itu menonton asartiah di mahal mati dalem sing jaisa. Yang zagon naga itu ngriduk atau membolak-balikkan pikiran. Bolak-balik pikiran. Kain sirok naseton di sangkring setan. Apa nagun, apa siji riduan. Iyasrif ka amma umri tabihi sorifun. Iyasrif ka lamun minggokno ka ing sira. Amma sanging perkara umri takang den perintah sira bihi plasma. Apa sorifun apa barang sing minggokno. Pas ta'id billah, mongko njaluk mbau reksa sira billah ila apa. Utai dawuh fasa itu jawab bisarti, jawab syarat. Wa jawabul amri utai jawab amar. Pas ta'id billah. Iku makhlukun den buang. Ayat fa'du angka. Mongko iso nolak sapa Allahu ing nas setan angka sang sira. Ayat fa'du iso nolak sapa Allahu ing nas setan angka sang sira. Indah usak temne Allah sami ndating kana dil kauli maring pengucapan alim untuk dating pirsa disi kelawan penggawe. Ini kalau terang Jadi jelas surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu dia mulai apa? Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Ini surat-surat apa? Makkiyah. Artinya ayat ini itu Makkiyah. Meskipun secara umum surat napa ini? Surat Araf napa ini? Araf itu banyak yang Makkiyah. Surat ayat ini jelas. Persisi ayat ini jelas Makkiyah. Jadi sebenarnya Makkiyah itu gampang. Ada satu peradaban yang sangat tidak rasional. Ini itu tiang nyembah bergolor. Patung Hubal, patung Lata, patung Uzza. Tapi masih ada peradaban-peradaban yang sangat-sangat tidak rasional. Itu nyembah patung. Terus Kanjeng Nabi lewat wahyu tidak ngelingaken bahwa patung-patung yang kalian sembah itu ibadun amsalukum. Ya padha kuwi. Nak pancen iku pangeran tenang, kuwi di penjaluan, kemudian mereka disuruh nijabai, disuruh mengabulkan permintaan itu. Faliyah tadi pun apa? Lakum in kuntum. Terus diingatkan dengan cara paling awal. Apa mereka punya kaki yang dipakai jalan, apa mereka punya tangan yang dipakai kerja, apa mereka punya mata yang dipakai melihat, apa mereka punya telinga yang dipakai mendengarkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayat ini sepintas itu tidak ilmiah, artinya memang ngadepi masyarakat awam diingatkan total bahwa patung-patung yang kalian tuhankan itu nyatanya sekedar jalan saja tidak bisa, sekedar melihat juga tidak bisa, sekedar mendengar juga tidak bisa. Kenapa Anda tuhankan? Tapi lebih dari itu ada masalah. Kalau tak cerita, itu ada masalah. Setelah Nabi Isa wafat, itu kan ada kelompok-kelompok Nasturiyah, Yakubiyah, tentang terminologi Kristen yang nonton Yakobus itu dulu kalau bahasa Arabnya namanya apa Yakubiyah, beda-beda Yakobus, Nasturiyah dan sebagainya. Sehingga zaman Fatroh itu ada zaman di mana satu tingkat kultus itu menyamai tingkat rasional, dianggap kayak rasional, kayak suatu sendiri. Ketika Isa setelah wafat dituhankan atau dianggap anak Tuhan, itu hanya terjadi di kawasan Palestina, di mana melahirkan Kristen-Kristen, Yakubiyah, Nasturiyah, dan macam-macam.
Kemudian imbas saking Palestina itu ke Mekah ke Medina. Itu Medina masih rasional karena banyak pengikut Yahudi. Jadi tidak sirik, mereka hanya punya dosa mengingkari Nabi. Terus imbas ke Mekah, imbas. Wong Arab itu gengsinan. Jadi gengsinan. Nah kalau ngakoni Isa naik pangeran itu, ya setuju tapi rapati setuju. Podo-podo duit pangeran juga beda. Akhirnya karena mereka di zaman patron ini kalau tenang, zaman yang tidak ada nabi, ya, zaman yang tidak ada apa, itu cara mencari Tuhan adalah personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan artinya Tuhan itu dibayangkan sebagai figur-figur yang sempurna. Makanya ada yang dinamai almanat. Almanat itu dari kata almanan, zat yang banyak memberi. Kemudian berhalanya dikatakan apa? Almanat. Karena Allah itu Al-Aziz, berhalanya dikatakan Al-Uzza yang agung. Al-Lata juga gitu dari kata Al-Ilah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Sampai ada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumul dzakaru walahul unsa. Itu sebetulnya itu personifikasi dari Tuhan-Tuhan yang mereka bayangkan. Jadi Al-Manat jadi Manat, Al-Aziz jadi apa? Al-Uzza. Menurut runutan sejarah, tradisi begini itu tua sekali. Karena para dewa-dewi yang menguasai hujan, menguasai keberuntungan, itu sudah lama di Cina. Terus misalnya Dewi Keberuntungan, Dewi Kewantin, Dewa Hujan, Dewa Petir. Itu kemudian dipersonifikasi. Kalau di Cina ya diletakkan di tempat-tempat kayak Biarawati, kayak Biara, kayak di apa itu? Di tempat-tempat kelenteng kayak gitu. Di apa ya di Shaolin Temple apa itu. Terus kemudian di Arab juga gitu. Ini pulau cerita. Bentangan rapati senang masjid di Langkar. Ini kalau sejarah ini. Mulanya orang ulama kecuali rapati senang itikaf. Ulama itu kadang aneh. Mergo anggar tempat-tempat suci, itu mulai dicek, tinggal ada khayalan-khayalan orang-orang suci. Karena para dewa-dewi ini orang-orang suci, orang Cina meletakkan itu di kelenteng. Karena Tuhan-Tuhan itu juga ada zat suci, Lata Uzza tidak pakai masjid haram, di Sejeroka, jadi barang suci, barang suci. Ini kalau cerita sejarah, memang rata-rata ya wah sejarah. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, ini bentangan roh sejarah. Jadi ya ono hikmah ya wong Islam kadang ngrapati itikaf ning masjid malah ning dalan-dalan ya ono hikmah. Ya ono hikmah ya lain jadi ora. Dulu zaman Nabi Nuh itu ngadepi satu tradisi. Wa qalu la tadaruna wattau wala suwa'u wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kasih. Wadan suwa'an yahus nasr la tazarun nawat wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa itu nama figur-figur soleh. Itu nama-nama orang sakral yang dihormati. Kalau saat ini kalau Australia, Jerman, Soekarno orang-orang soleh menjadi pahlawan. Kemudian masyarakat itu diridu setan. Orang-orang soleh harus diabadikan. Maka bikinlah patung. Sejarah orang-orang soleh itu harus diabadikan, maka bikinlah. Karena hormatnya berlebihan, patung itu harus di tempat yang suci pula. Itu tidak kok di musola, di masjid-masjid. Di periode pertama, patung-patung itu hanya sebagai kenangan pada jasa-jasa orang soleh itu. Generasi kedua sudah dianggap bagian dari dewa-dewi, bagian dari Tuhan. Kemudian tradisi itu menyebar. Ketika periode setelah Nabi Nuh pun menyebar sampai ke Cina, ke Eropa, kemana-mana. Sehingga ada adat istiadat di antara peradaban manusia adalah personifikasi hal-hal yang sakral. Dibayangkan Tuhan itu kayak ini, dewa langit kayak ini, dewa hujan kayak ini, dewa keberuntungan kayak ini. Nah, Arab sebagai sebuah bangsa, yo ketularan kejangkitan penyakit itu. Akhirnya ya gawe dewa-dewi, sing rupa Lata napa? Hujan. Lalu kalau bolak-balik matur tengah niki.
yang termasuk mengabadikan agama Kristen adalah karena tiap gereja itu dikasih patung Bunda Maria. Karena patung itu tetap bisa mengurangi tingkat rasionalitas manusia. Orang setelah melihat Bunda Maria menimang Nabi Isa, orang melihat Yesus disalib, itu adanya haru. Haru ingin balas jasa. Yesus mati demi kita. Apa kita berani mati demi Yesus? Sehingga perasaan-perasaan emosional itu mengganti perasaan rasional, di mana tingkat keabsahan Yesus sebagai Tuhan itu kayak apa, rasionalitasnya kayak adanya itu haru. Sehingga patung-patung itu dalam Islam dilarang sekali. Karena kalau sudah rupa patung, misal sampean santri lah, sing ngaji ning kene santri tau kite mantep lah. Kon delok patung Bathara Kala nyekel gulune nak wani, ndelok irunge ora wani. Soale kuwalat tenan. Ngomongane nak patunge wis tuwa sampean bengi-bengi dhewe anu ndelok wedi tenan. Sawangane ge kuwalat. Hanya tingkat rasional kita bahwa itu patung gawean muntilan. Sing dicawang. Niku kalah, anane kalah mbek karismane bentuk patung sing mewakili dewa-dewi. Upamane keceluk iki patunge Bathara Kala. Iki awake sale wong Islam wis mereka nggih patunge Jibril lan malah sakral. Wah, patunge napa? Jibril. Setelah wis zaman ge bisnis patung napa? Jibril. Kok wong wedi. Patung Mikail. Wong mesti wedi. Lha iku derene Kanjeng Nabi dari Quran wa tarahum yang guru na ilaika wa hum la yusirun. Mbok pentelengi tawakane malas tenan. Waduh mesti. Lah kula nek selawase lagi anak kiai andel patung dhewean yo mirip. Artinya tawangane kayak punya kekuatan magis. Nah, tingkat rasionalitas orang itu akan hilang saat patung-patung itu sudah menjadi simbol. Misalnya sampai melihat di Keraton Jogja, di Taman Sari atau apa itu kan banyak patung-patung. Ini patung Bathara Guru, Bathara Kala iki tolak balak. Soalnya nak ana patung iki ana balak. Padahal ana lah ya ana balak. Karena sudah kadung diberi fungsi. Ini patung tolak balak, ini patung membawa keberuntungan. Nah, fungsi-fungsi ini yang kemudian dilawan oleh Quran, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa ba'kum nazalallahu biha min sultan. Penamaan-penamaan berhala dengan nama-nama yang keren, yang beken itu ciptaan kalian semua. Sebetulnya tidak ada sama sekali. Yaitu tadi karena sudah kadung dinamakan ini patung Dewi Kuan Im, kesannya keberuntungan. Sama kalau melihat film-film India, itu orang kalau mau nikah ngekei kembang mengguni patung apa? Dewa keberuntungan. Bahkan dewa ular kobra itu disembah. Padahal jelas-jelas ular kobra reputasinya mateni wong. Lho iso dimitosno nggo napa? Patunge nggo napa? Keberuntungan. Itu artinya sejarah membuktikan bahwa yang namanya patung itu membunuh rasionalitas, membunuh akal. Sebab itu Islam mati-matian ngaramno napa? Patung. Mereka tetap membunuh akal. Lho fungsi Ka'bah zaman itu kegusur ambek patung. Go patung Lata Uzza itu luwih keren timbang Ka'bah sing kotak. Wah, kalau seneng Ka'bah bentuke kotak, wireng ra jelas itu bagus. Nu ngali bentuke apik, niku fungsine kaya apa? Lan ana hikmah Ka'bah bentuke ra jelas. Kotak wireng pun, hajar aswan hajar wireng pun. Gak keren-kerenan kok giok malah bar cawang impok malah didol. Itu sejarah itu tua sekali, yaitu dimulai generasi Nabi Nuh sampai ke Cina, menyebar ke Eropa, sampai ke Palestina, termasuk ke Arab. Itu dipersonifikasi. Mulai saat ini yang menjadi masalah. Ketika fakta dunia semua itu diabadikan di waktu patung, misalnya Jenderal Sudirmannya patung, Pak Karno, tokoh-tokoh besar juga patung. Ini kalau nanti tanya seorang ulama, fenomena dunia begitu itu baik apa enggak? Dari ulama itu jenis fanatik patung haram ya. Wah, soal haram, tetap berarti. Dari ke pulau yang aku malah seneng nak tulisan haram sing akeh. Jadi malah kalau barang nggak ganggu. Jadi karena patung itu diciptakan di muntilan di mana-mana, orang lihat patung malah biasa itu gaweanku. Ini rumahnya tak tambah lebih lem, putung pas gawe. Jadi malah tingkat sakralnya apa? Iya. Tapi bahwa sejarah
Ya, ini kalau cerita sejarah. Bahwa manusia itu orang paling ditipu, paling mudah ditipu oleh gambar, oleh faktor. Ini yang perlu dicatat. Sehingga Islam ini mengharamkan sama sekali Nabi sekedar dipotret, Nabi sekedar digambar. Karena bagaimanapun saat Nabi misalnya ada patungnya atau ada gambarnya, minimal orang itu merasa nyaman. Misalnya sholat dekat patung Muhammad. Misalnya wiridan dekat patung Nabi, dekat gambar. Nah, lama-lama ini tetap diakibat menuhankan Nabi. Sehingga Nabi Muhammad sama sekali nggak boleh digambar, nggak boleh dipatungkan. Ini kalau cerita sejarah, sama contoh terserah. Bahkan Nabi sering ngendikan, sekedar fisik itu tidak boleh ada surah sujud. Misalnya sholat jenazah. Andai kan dalam sholat jenazah kita sujud, itu pun sujud kita lillahi ta'ala. Bukan kepada jenazah. Tapi bagaimanapun bentuk jenazah itu di depan. Sehingga dengan sholat jenazah itu ada sujud, maka ada surah sujud li adamiyin. Ada bentuk fisik, kesannya kita sujud pada apa? Jenazah. Sehingga kenapa sholat jenazah tidak boleh ada apa? Itu pula yang mengilhami Nabi. Tidak boleh sama sekali ada makam Nabi di masjid. La'anallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nanti miring kok hadis niku. La'anallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wong Yahudi ku laknat malun. Setiap ana kuburane Nabi digawe masjid. Karena resikonya antara orang merasa sujud ke Tuhan dengan merasa nyaman karena dekat Nabi, dekat kuburan itu tinggi. Sehingga ditakutkan nanti ada penyimpangan. Yaitu merasa sujud nyaman karena dekat makamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. La'anallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sebab itu dalam kebijakan pemerintahan Arab Saudi itu makam-makam keramat mesti dihilangkan. Yang paling kontroversi dulu saat pemerintahan Wahabi juga gimana supaya raudhah, supaya syariatnya Nabi itu jauh dari masjid. Itu sejarahnya panjang. Kenapa Wahabi punya mazhab demikian? Itu sebenarnya trauma-trauma sejarah. Dan sampean ngerti. Mulane nek cara kula untuk kompromi itu, oke lah kita ibadah di masjid saja atau di raudhah saja. Untuk di syariatnya Nabi ya baca sholawat atau Quran saja. Karena biasanya standarnya ulama, kalau bentuknya kayak doa itu tetap resiko. Itu tidak hanya Wahabi yang bermazhab demikian. Dulu Nabi juga sering menghentikan la'anallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, kemudian kita benturan. Kita sebagai orang yang tahu kultural punya benturan. Di mana kita punya tradisi makam para orang yang kita hormati dekat masjid. Kayak masjid-masjid itu mesti banyak makam para wali. Orang yang kita hormati sering makamnya juga di sekeliling masjid. Nah itu terus kayak apa secara fikih? Padahal dengan ada makam-makam itu toh kita tidak mengalami penyimpangan tauhid. Itu dulu sama ulama-ulama disiasati kalau desainnya itu jangan di belakang imam tapi di arah utara atau selatannya. Jadi tidak di baratnya, tapi arah utara atau apa? Itu dulu sampai begitu perjalanan ideologi gimana supaya menghindari suratul sujud tiadamiyin, ya. Suratul sujud ya. Jika kalau cerita sirine kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud? Karena bagaimanapun tidak boleh ada suratul sujud ya. Nah kalau sampean tanya, kenapa Nabi Adam malaikat disuruh para sujud? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, semua malaikat disuruh apa? Itu semua mufassir sedunia, entah itu aliran apa saja, itu sepakat sujud tahiyatin atau sujudan finan. Sampean tidak tafsir apa saja, arti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sekedar hidup. Sujud tahiyatin atau sujuda infina. Jadi cara Jawa ya kados ngeten tok, diluk tok. Mboten sujud nganti kados sujud di salat. Karena sujud di salat itu khosun lillahi ta'ala. Itu hanya untuk Allah. Paham ya? Ini ben sampean ngerti. Karena manusia itu mudah dikelabui oleh patung, oleh gambar. Sehingga Islam mengharamkan total semua bentuk yang ada di depan orang sujud harus tidak ada sujud. Yaitu kayak salat napa? Jangan. Nanti kalau nanti cerita tengah ngaji,
sholat jenazah itu kayak Abu Nawas. Abu Nawas nanti kan imami sholat jenazah keliru, ini rukuh. Ya itu, tak tahu. Abu Nawas sholat jenazah di rukuh sujud. Wah, ini dosanya berat. Moga aku rukuk sujud terus sepuluh. Terus dia prihatin, wah, aku sholat jenazah orang rukuk sujud berarti dosanya ringan. Lah nggak di rukuk sujud berarti dosanya berat. Ya, mereka kadang salah. Baru itu senang, hampir orang di mana Abu Nawas gak rukuk sujud senang ringan. Berarti apa ini? Wah, dia nggak di rukuk sujud ya berat. Padahal ya perkara salah itu. Paham ya? Lalu sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi dewa-dewi itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Wa qalu la tadaruna waddau wala suwa'u wala yahuda wa ya'uqa napa? Sampai delok tafsir-tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dipahat di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kekalian mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Oke, sama aja ini dulu gampang mau film India. Misalnya ada patung Dewa Dewi, mungkin pemahat pertama atau pematung pertama dulu-dulu itu hanya mengenang bahwa itu tokoh soleh. Lama-lama orang yang datang kemudian udah kok kembang yang sikile. Mungkin yang ngono tok. Generasi saiki ora sekedar dapat kembang yang sikile, diambung napa? Sikile. Ngambung sikile bojone ora mesti gelem, ngambung sikile Pak. Betapa mudahnya manusia ditipu oleh patung-patung itu. Zaman waktu neng kali neng Merapi ra ono wong dilat. Dari bareng digawe patung digo napa? Dilat-dilatan, digo barokah. Makanya Tuhan cara ngitung kayak orang awam. Eling to iku watu, la ya duru wala. Ya, iku piye wae watu. Sing gawe ya kuwe. Kok saiki mbok sembah, mbok puji Bu? Karena apa? Manusia itu mudah dikelabui oleh patung. Sebab itu Islam yang haram patung mati-matian, haram tenan. Itu haram tenan. Karena takut nanti ada penyimpangan. Ada peralihan psikologis di mana nek rupa patung sawangane watara hum yang guru na ilaika wa hum layu. Sawangane mendelik tenan, delok kowe kan. Nabi Ibrahim ra wis nabi niku kangelan nerangno kaume nek patung ora manfaat. Saking kangelane ya ini cerita-cerita tentang kitab-kitab. Wonten satu arena di situ dipakai patung semua. Ana patung paling gede. Ibrahim ini terus sing patung cilik-cilik diperoroni kabeh. Terakhir kapake dikalungno patung paling gede. Ku saking kangelane nerangno patung terima watu kok sembah iku piye. Waktu bareng itu wong ape Id, kan pas itu hari Id, hari besar. Bareng ape ibadah patungnya do protol. Karek sing gedhe nggo napa? Kapak kalungan. Terus qalu man fa'ala hadza bi aliyatina innahu laminal zalimin. Wah, dolen tenan wong kok merotoli patung. Sopo sing mari terus qalu sami'na fatal yazkuruhum yuqalu lahu. Sing sering menyek berhala ya Ibrahim paling sing wani merotoli ya napa? Akhirnya Ibrahim ditekakno. Dan Nabi Ibrahim itu kan tradisi sengaja. Dia itu turun ning rata. Dan Nabi kadang aneh turun ning rata. Tidak kok ya. Tapi kok malah aneh turun ning rata. Ayo, aku kepengen banyak mengajukan permohonan yang perbintangan. Jaluk mangan, jaluk ngombe. Nanti saya ini urung disembadani. Soalnya Nabi Ibrahim malah hasil ditarik-tarik, diseret-seret, nenggone tempat patung. Tenang sih. Aan tafa'al tahadha bi alihatina napa? Ya Ibrahim, apa betul kamu yang merotoli ini? Jadi Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum. Aku ora nggo pedal, takon sing nggo pedal. Nek takon sing nggo pedal, aku ora nggo pedal, takon sing nggo napa? Akhire ketuane sumanu kisu ala rusihim laqad alimta anna ulai mayan. Ibu ikan tenang, ngkarwan patung takok iso protol itu. Orang patung ya iso. Dari ketuane. Terus mulane Ibrahim kan yang panggil kufil lakum bali mata buduna mintu. Lillah. Wong paling anehnya ya kuwe ngerti ngono kok sembah kan numpange. Wis ngerti nek iso apa-apa kok kufil lakum bali mata buduna mintu. Lillah apala tak.
Tapi sudah saya katakan tadi, karena tingkat hubungan emosional dengan patung sudah tinggi. Misalnya patung Bunda Maria hubungannya sudah tinggi. Ketika dirusak, mereka emosi. Akhirnya tingkat rasionalitas itu dihilangkan, yang ada tingkat emosional. Akhirnya qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il. Ya wis. Saiki Ibrahim obong. Wansuru alihatakum. Kamu harus menyelamatkan Tuhan kalian. Jadi secara psikologis dibangkitkan emosi bahwa itu Tuhan kalian. Diprotoli kowe ra bela itu piye? Pengiranan diprotoli kok kowe diam-diam ta? Wah, akhirnya emosi mereka bangkit. Ya wis nak ngono Ibrahim bangkit. Itu bukti bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian ngaram nono kok. Mari tak mesti itu kados sofa marwah ini tak mesti nembe geger kiai-kiai Jawa itu keberatan saat ateng sofa marwah dirubah. Pemerintah Wahabi ya nyaman ae. Wong Wahabi paling seneng. Orang barang di sakral dirubah paling hobi. Oh Islam tak dunia ngamuk Allah, ini hobi. Mereka ini mazhabnya model ngoten niku, pokoke sing berbau-bau fisik, berbau-bau di sakralno, niku napa? Dirusak. Lan sak iki wong Islam tak dunia kira perkara masalah dirubah. Berkiai nulis naskah perkara masalah, sah ta ora hukume piye dan sebagainya. Wong hati tenang-tenang aja. Pokoknya hobi, ini rubah-rubah barang yang kira-kira juga sakral-sakral. Nah, ini kulon ini guru. Guru-kulon ya rada kurang ajar, tapi masuk akal. Oke, banyak kan? Ini ku wadinya guru-guru. Ini ku cerita. Hak tangan-tangan itu pemerintahan Wahabi ya atau hikmah. Lah budi nih. Ya, monggo pemerintahan Wahabi NU ngono ya kapan tek nggo apik. Itu bukan kuburan sakralnya waktu ini bogani mulai bogati jimat. Lah misalnya pemerintahan Wahabi model NU model santri, wah itu doba enggak, ungkis wae lah doba enggak. Pemenang untuk Ka'bah ya. Angger kok untuk akeh sitok-sitok. Lah anak mek titik lah pengen 1 juta wong. Ka'bah protol ka? Ka'bah. Ungkis wae rebutan. Ya tangan-tangan ya bener, ini ya remaja kurang ajar tapi bener. Ya ono hikmah. Ya dia tidak dukung Wahabi enggak, ya ono hikmah. Arab dikuasai bae. Gak ngono Ka'bah entek dikuasai. Tenan. Cara ulama sing fatwa olehno menawa tiap wong kaji lho napa? Nyuwili go kebanggaan. Lah wong akeh mulai akeh Sulaiman. Akeh dia kemuliaan ngono iki akeh batu Ka'bah. Makanya sampai juga itu, memang agama itu misteri itu. Mulanya kalau setuju mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama yang menafsirkan fawal liwat satral masjidil. Niku mutlaku Makkah. Jadi sholat itu asal mademul. Mazhab Syafi'i kan dekat, fikih Syafi'i dekat. Sholat jika dekat dengan Ka'bah maka harus menghadap Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh maka ila jihadil Ka'bah. Kalau sangat jauh yang penting Masjid Haram. Nah, Abu Hanifah pokoknya jihad di Mekah. Jadi kiblat miring di sisi Meksiko untuk Mesir. Abu Hanifah asal ngulon itu enggak apa. Karena itu ya itu dari kekuatan tauhid. Karena pada akhirnya Ka'bah itu hanya simbol. Yang penting kita sujud ilallah. Apa iqbal Allah. Yang penting kita madhep ke Tuhan, bukan madhep ke Ka'bah. Itu saking dulu perjalanan tauhid itu panjang. Itu ya ada hikmahnya madhep begitu. Biar itu tadi. Karena kita punya trauma sejarah tentang bentuk-bentuk fisik yang mewakili hukum-hukum samawi, hukum-hukum tak. Kita punya trauma sejarah zaman adat Cina juga ada patung, adat Kristen juga ada patung. Dan dilalah jahiliyah dan Arab juga meletakkan patung-patung di dekat Ka'bah. Ini wonten hikmah, ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikaf itu ya biasa saja. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik. Saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk fisik.
Makanya ya ibadah wae Jumatan yang masjid ora sing omah biasa-biasa. Kulo boten pate nanti tidak begitu biasa. Kulo sering dilore kanca-kanca Gus wong alim rata salat tahiyatul masjid buan bagaku sakeh. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama. Jadi saya tahu sanad-sanad. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Jika Nabi cukup. Sampai juga Nabi latas alu buyu takum kubur. Rumah kamu sujud kudu di masjid. Oh malu juga ada kubur. Ini kalau biasa ngomong gitu, aku lama rasa berwarna. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya cukup. Ketika ada sahabat setelah sholat fardu, sholat tapi sunat di masjid, sholat tapi sunat di masjid. Itu hadisnya Nabi cukup latas alu buyu takum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat, iktikaf, sholat qobliyah, ba'diyah. Ketika di rumah delok TV, ambil bojo bakas duit. Bus go gorenge ijek ta ora, gekno teh anget, teh panas, gekno kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi. Karena dalam memori anak kamu roe takok ning bojomu kopi, teh, makanan. Mergo bar itikaf ning masjid. Bar putih, itikaf pemutih masjid. Jika rumah kayak ini cara Nabi kuburan, enggak rumah itu kuburan. Coba dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qobliyah. Bu, sajadahnya mana aku mau sholat. Pak gak mangan, tak sholat sih. Itu dalam memori anak akhirnya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat sih. Sehingga di rumah juga suasana religius, di masjid ya religius. Loro-loro ya rata sholat masjid rata. Wah itu parah lah, orang masjid orang rumah itu. Wah itu parah lah. Nah ini buatan dulu, buatan termasuk itu. Kalau ini buatan sholat di masjid karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Sehingga anak-anak kita nih, bapak itu kalau datang mesti sholat. Bapak kalau mau pergi juga sholat. Itu dalam memori anak-anak kita. Sehingga disunatkan sholat qobliyah safar. Sholat ba'dah safar. Itu semua ulama sepakat kesunatannya bil dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislafi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai alim itu punya senak, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam. Sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, gedang goreng, teh panas, kopi hangat. Itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang mesti itikaf di masjid, bermaji di masjid. Mulai beli bapak pakanan. Akhirnya roy anak bapak dan mbok bakatane pakak. Lah kok ben nak boten dikawiti kula ora salat tekan masjid ora ono takok. Jadi kudu ora ulama nekat bareng. Oh enggak. Kula kok umum wong ora ono takok akhirnya kan takok. Gus dinan yang arep ora tau salat tahiyat masjid. Buan. Aku wis bersolat omah. Ibadahku sakeh nang omah. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu. Cuma Nabi ngapian, bukan ngapian gitu saja. Tapi harus ada memang ulama yang jelas. Kalau tidak hilang, ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menyita kita. Makanya Nabi dulu nanti dawuh, ju'ilat lanal ardu kulluha tahuran, wa turbatuha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Watur baruha tahuran. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Termasuk bonus saya sebagai nabi yang tidak didapatkan nabi-nabi sebelum saya adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi seantero dunia itu masjid. Sehingga umatnya nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan, semuanya sah untuk kita sujud. Sampai rawuh kalau kantor sujud ngenteni ini masjid itu sing gaweane ahli sunnah. Bila orang pura sing wal jamaah waduh. Wah kira ana aliran sing aneh-aneh Jumatan wong dua, nek Jumatan wong liya ora. Sakulo Jumatan kadang sapi tak ya. Harus dilatih, umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja. Ju'ilat lanal ardu kulluha nama mas.
Bahwa ada sekte-sekte yang masjidnya dengan syarat tertentu, kalau tidak di masjid ini tidak, saya itu sesat, tidak bisa. Kalau lu makmum masjid Muhammadiyah biasa, aliran tengahnya biasa. Kalau imam pasera bener makmum biasa, kalau lu masalah itu paling fanatik. Fanatik biasa maksudnya. Fanatik tidak ada masalah. Masalah caranya sujud nih pengerang tak anggap positif. Lalu kalau ada kali tahun teng daerah Mimbang, daerah pinggir gunung. Ibu cara santri fakir sholat istisqa, kalau biasa makmum. Kanca-kanca santri kula ngaji kula tak wae ya nak kata ngaji kula. Gus mboten ada wah. Wis cara kula ngeten buan. Masjid terminal Semarang lho ya nang Semarang sering sholat dan nak Jumatan mboten enten tiyang matang kula. Wis sering gitu lho. Gus cara fakir kata buan. Buan ra salah kaya ada Gus. Kowe nak ya melampun rokok. Kok takut nglecehno lembaga ibadah. Mau ibadah apa malah rambut sama. Malah kena adam di rokok. Sing apik ora ya iku. Wes ora kesel Gus Nudon. Artinya wes ora kesel ya ada Gus Nudon. Kowe wes kesel tuh udon. Ya artinya ya ada wes kesel tuh udon wong liya ora. Berarti kowe loro wis kesel iki apa? Lan aku enak wis ora kesel mlebu swarga mergo. Kulo nu ora kok kandhane pegel, kulo kita pegel berjilid-jilid tak wono pengalaman. Hukum-hukum ngoten nu pengalaman. Aku ora sing aneh-aneh, ngerti-ngerti debat mikir, waduh sayangnya sing aneh kesebatan. Mesti mikir, debat kulo mikir. Ya masalahnya menguraan daripada debat kalah atau isben. Tapi sebetulnya setiap ulama itu memang harus menjaga konstitusi keulamaan. Itu termasuk Nabi sendiri begitu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah begitu sering cerita tentang tahajudnya Nabi, doanya Nabi setelah tahajud. Itu andai kan semua ibadah Nabi di masjid, itu tidak akan ada hikayat-hikayat Aisyah. Sampai detail Aisyah cerita bahwa Nabi sholat hatta waromat kodamaru sampai sikilin melempau itu di rumah semua. Sampai doa-doa yang panjang awamat alfi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron wa angamini nuron wa anqalfi nuron wa ali nuron itu di rumah. Sehingga Aisyah tahunya Nabi ya ibadah itu. Khadijah tahunya Nabi ya ibadah itu. Orang sampai yang masjid religius mulai terbincang. Tak kopi panas dulu kalau orang tak bisa ngamuk. Saya marah-marah tak ngotot kopi ijek bisa ikut ini ngamuk ijek bisa itu malah karuan. Akhirnya tukaran berkolot tinggal pecah. Kiai kok tukaran berkolot tinggal. Mana terbincang. Mulai bakatan itu. Kalau betul nanti tangkap misalnya piring pulau hilang atau tinggal pulau kesayangan betul nanti. Gua lu nganti tadi gak kopi cara nomor 7 kilo. Kalau tangguh urusan dunia selesai. Ya gak kopi itu biasa banget. Saking saya ingin melatih bahwa keluarga itu harus ilallah di rumah. Dulu Nabi itu begitu. Mau pergi sholat, mau datang sholat, malam habis tahajud dan sholat. Jika Aisyah itu tidak bisa menuntut banyak, pada Nabi itu tidak bisa. Karena tahunya Nabi ya mau sholat, terus bakat agama, ya sudah. Nabi sange nemene bakat agama iku nganti nak poso ya ora karo-karo. Sesuk tak kok. Sah. Dia sangat boten ya Rasulullah beda di duit tadi sarapan. Ya wis tak poso. Jadi tahunya itu logika agama ya sudah kalau udah ada sarapan ya puasa. Kalau sampean boten boleh usahakan. Terus kene kapitalis gitu. Harusnya kita kan dari dunia ke dunia, dari ke dunia apa? Wah, mulai harus sadar ya, yang mengingatkan ulang. Latas alu buyutakum nopo kubur. Rumahmu itu jangan jadikan nopo. Itu harus jadi. Ya memang dimulai dari khilafullah. Ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Ya, ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Sebagian harus di rumah. Yaitu soal dari nopo latas alu buyutakum kuburan. Itu Nabi dawuh saat sahabat sering iktikaf di masjid, saat sering sholat di masjid. Lah akhirnya aku mau bolak-balik kabeh mazhab yo nglahirno kesesatan. Lah kiai-kiai sing ora bali niku terus ra tau iki. Tapi ya kalau sholat ning omah, wis nek kumpul padahal melok. Akhirnya seneng iktikaf jamaah tablet. Ya itu repot amun ngoten niku. Kowe gedhe mau iktikaf yo salah.
gedeng bela sing ra tau itikaf tapi ra tau salat ning omah ya buyute. Menawi tak warai tengah-tengah niku iso salat menjadi umum-umum wong sing umum tahiyat tak umum ae pun. Dadi niku mulai ditambah salat. Istrinya Nabi juga diingatkan itu wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Istri para nabi, hendaknya yang kamu ingat itu apa-apa yang dibaca di rumah kamu. Apa yang dibaca Nabi di rumah kamu? Yaitu Nabi sering berdoa. Nabi itu kalau deres diulang-ulang. Misalnya beliau cerita ke Aisyah, tadi Jibril datang ke sini. Biasanya dia datang ke sini itu setahun sekian kali. Sekarang kok sekian kali itu ada apa? Terus dibacakan Qur'annya apa? Sehingga tahunya Aisyah ya tentang begitu. Nabi itu nggak pernah bakas dunia. Ya nak rabi duit itu tadi. Kalau kita akan kebalikan sih, yang pondok mulang tenanan, yang masjid ibadah tenanan, sekali mulai kedua, kadang berang hilang pangan anak yang ngamuk. Enggak udah bilang, kalau dia no, mulai gue tahu, kira perkara goreng di pasar. Oh iya, kalau ini ulama paling sering marung, perkara ini ingin menyepelekan dunia itu ingin. Karena kalau kita tidak marung, itu biasanya ngoten, kiai dari marung tak pantas, muruah. Barang mulai ngamuk bojo ini ngerti lah itu ora disediakno makan. Lah kok manane marung malah kayak geger bojo mergo wis war. Tapi kan gegere walian tuh. Mustaq sediakno mangan geger ramangan iku geger keren to. Maksudnya kan kelebihan makanan. Iku geger terhormat to. Geger ngono luwih terhur. Lah kula wis sering gak mau bojo kula. Mustaq tanano mangan bojo kula boten mangan. Ya gampang to nek niat ngamal gak tau santri selesai. Daripada geger urung mangan ngamuk bojo itu geger gak keren. Mergo geger kelaparan, geger kedungsangan itu gak keren. Padha-padha geger kelebihan itu gak masalah. Geger itu butuh keren gak keren. Kula ilmoni ya, terus kula ilmoni bener tak ilmoni. Jadi padha-padha geger sing napa? Keren. Mu geger gak keren. Tugale kados rebutan warisan, ora kula sik seneng geger keren, berarti bapak mati ninggal tuh. Geger ora perkara, kowe itu dulur tak utangi ora oleh, waduh, barang muruah dadi geger. Utang ora oleh lak barang muruah. Dadi geger gak keren, geger gak keren. Wong kuwasa kok kakak tak jaluk dhuwit ora oleh wae keren, geger ora gak keren. Wong posisi sampean ngemis njaluk. Dadi nak ngene. Dunia tak nake orang bagian keren, itu termasuk geger keren. Karena adalah unsur kelebihan. Paham ya? Jadi lewat ngaji ini sampai menjadi tahu bahwa Nabi itu sampai masjid sendiri sebagai bentuk fisik yang dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah. Itu saja oleh Nabi dianjurkan tidak untuk menghabiskan ibadah. Tidak boleh orang ibadahnya dihabiskan di masjid. Jika dalam riwayat-riwayat hadis sahihah bahwa Nabi sholat raweh, qiyamul lail maksudnya tidak raweh, qiyamul lail itu hanya 8 hari. Wa fi riwayatin hanya 6 hari di masjid. Setelah sahabat mengikuti jejak Nabi di masjid banyak makmum Nabi akhirnya tidak mau ke masjid lagi. Sholatnya total di rumah. Dan itu hadis. Dan sampai jadi ngono rasa terawih di masjid. Wah, repot. Tapi banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi itu tidak ingin menghabiskan semua bentuk ibadahnya di masjid. Itu riwayat-riwayat sahihah. Sampai tentang qiyamul Ramadan kan kata Nabi. Pertama Nabi menambahkan sholat lebih, hari kedua lebih, hari ketiga akhirnya sahabat banyak yang makmum, hari keempat banyak makmum, tapi hari ke-6 sampai 8 Nabi sudah keluar lagi. Nabi ternyata qiyamul lailnya dihabiskan di rumah. Karena Nabi itu tadi aturan mainnya apa? La taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu itu jangan sampai menjadi kuburan. Biarnya terus suasananya hanya makan dunia, TV. Itu udah. Dan sama tak kira hikmah, kenapa orang tahu sholat tahiyat masjid, tapi dia pulau lama rokaat, barang rapi betul. Tapi sangat roh ilmu ya lumayan, itu kan. Kemarin umat kita ini kalau nggak kayak tengono ini orang takut tenang, misalnya kayak pulau Mumewong ya orang takut, berhubung orang ya takut mudinya gitu, takut muadzinnya takut, Gus nyun saya beri takut, boh, nanti buat nanti sholat tahiyat masjid.
Tamu, satu kontok gue. Aku kiai bersyukur mulan, bersyukur sholat gue, ngamal gue suwakai. Aku bar kota awal, bar rumah sapi itu sholat tahiyat masjid. Bangunan yang ngomong rumah sapi ini masjid rasolat. Jadi ya gentenan anak aku kiai kesel ya sholat berdua ya. Itu sebetulnya tidak hanya guyonan. Dulu Nabi juga mengajarkan itu, tapi ya dengan cara Nabi. Itu ada sahabat yang menghabiskan ibadahnya di masjid, kemudian ditegur Nabi, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadi apa? Ini contoh paling gampang itu tentang TPG TPA. Itu sudah banyak keluar. Pulau Jawa ini termasuk yang berpendapat TPG TPA itu bagus sekali ya, karena menjadikan anak-anak kecil bisa baca Quran. Yang agak lupa itu kalau dulu tradisi nenek moyang kita, leluhur kita itu setelah kita ngaji di Langgar itu masih ngaji sama ibu. Saya itu baca Quran khatam itu sama mbak saya. Ketika saya baca khatam kedua itu sama ibu saya. Jadi setelah ngaji di pondok sama kangkang, saya pulang itu masih ngaji sama ibu. Itu membekas sekali. Selain membekas di keluarga suasana Qurani, juga keluarga itu membawa nur. Jadi harusnya anak-anak TPC TTA, meskipun orang tuanya tidak bisa baca Quran, itu harus diajarkan. Setelah di rumah harus dibaca. Sehingga rumah ini juga suasana Quran. Jangan semua bentuk ibadah dihabiskan di sekolah. Nanti itu anak itu akan setelah di rumah langsung ingat TV, sinetron, urutannya begitu. Itu beda saat di sekolah ngaji. Nanti di rumah masih ada jadwal apa? Sehingga rumah itu sudah identik dengan saat melihat TV, saat nyetel TV. Tapi masih ada suasana apa? Televisi. Ya, dan itu yang diinginkan Nabi. La tas'alu buyutakum apa? Nah, setelah kita sering ada suasana begitu, frekuensi batas dunia juga minim. Frekuensi kedungsangan juga minim. Paham ya? Itu sehingga makanya ini kembali lagi, masjid meskipun tempat ibadah itu juga tidak boleh menyandera kita. Masjid bagaimanapun hanya tempat fisik. Di antara tempat-tempat yang sunat ibadah. Tapi khusus umatnya Nabi, nyatanya Nabi bangga, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahu. Dulu Nabi sholat harus di masjid. Ketika yang Nabi tidak sholat di mana saja. Fa'ayu marajulin adrokat di sholat pasal lihai makan. Di mana saja kamu ketemu tempat sholat harus sama. Nah, bukti bahwa kiblat Ka'bah tidak segalanya adalah sholat di mana saja boleh dengan keadaan apapun. Mulai sampai misalnya sholat, pesawat kamu sedang mengungkuri Ka'bah, ya tetap boleh sholat. Makanya di fikih diterangkan, untuk musafir yang sedang dalam kendaraan, sholat khaituma tawajjahat rasilatuhu. Jadi kalau kamu dari Jakarta ke Jogja, kalau harus sholat, ya harus sholat meskipun madhep nyetan. Ya karena dari awal kiblat itu hanya bagian dari aturan syariat. Tapi hakikat menghadap kita adalah hilau. Sehingga sholat di safar, haitsuma tawajjahat rasil, madhep kemana saja. Bagaimana sih kalau misalnya di bis malam kita sedang nasib? Menurut fikih juga harus tetap sholat. Orang sujud itu tidak akan salah. Sehingga menurut fikih, meskipun bis itu madhep ke timur, kita tetap sholat madhep timur. Meskipun kita nasib tetap sholat, namanya sholat dihormatil waktu. Karena harus waktunya sholat, kita sholat. Meskipun dalam keadaan najis, dalam keadaan tidak sempurna. Itu bukti bahwa dari awal disyariatkannya sujud supaya ada keterkaitan manusia dengan Allah itu saja. Kemudian ada aturan syariatnya, misalnya harus nutupi aurat, harus suci, harus madhep kiblat. Itu aturan syariat. Tapi aturan syariat ini saat tidak dijumpai karena keadaan kita di pesawat atau di bus, jangan sampai terus aturan hakikat dihilangkan, yaitu tidak sholat sama. Karena tujuan sujud adalah dengan Allah itu saja. Sehingga nggak madhep Ka'bah juga harus tetap sujud. Makanya sholat di safar tidak wajib madhep kiblat. Sholat dihormati waktu juga ada harus sujud. Ayo coba baca bulan, puasa bulan Muharram ini bulan nanti rois kitab Hakim. Ini paling pusing nak ketemu cacat. Kecara kitab mungkin puasa sebulan Muharram itu sunnah. Kemuliaan Nabi Musa selamat kafir. Akhirnya kali Nabi utus wong Yahudi we poso dina tanggal 10. Mulane kowe ya kok poso. Lah Nabi dalam banyak kesempatan sering ngendikan qaulul Yahud, wong Islam itu kudu ditradisi sing beda karo wong Yahudi. Akhirnya teng kitab Mu'in diterangno disunatno mulai tanggal 9. Kena 10 tok mirip wong. Akhirnya berang mirip dimulai tanggal.
Lah wamin sama karena tanggal 9 sunat arifi, sunat yang baru. Yaitu berbeda dengan Yahudi. Wamin sama dengan alasan ini. Nak tanggal 9 kadung raposo, kowe tok foto tanggal 10 disunat foto tanggal 10. Ben beda dengan ya. Ten peke-peke apa to ya? Nak kadung raposo tatuah disunat foto tanggal 10 ben beda dengan ya. Kanca kula tak anggap, walah Gus kepengin beda kok repot. Kepengin beda ya uji foto ben ora foto. Mate. Oh Gus, kepengin beda kok repot. Foto tanggal 10, foto 10 11. Lah kepengin beda ora usah. Foto. Lah ngono tugale misale nak digoten ora kumisen iku gak padha karo Yahudi. Mergo Yahudi kumisen gak sing wah, kita wis beda karo tugas kene mlarat. Wah, ya. Beda kok urusan jenggot, kono wis tugas kene mlarat. Wah, ngono ya rusak agama banget ngono. Kalau udah kenangan kakak tentang bahwa fikih itu memang bisa disoal. Lain sing ahli-ahli fikih itu dimikir. Fikih itu memang bisa disoal. Kalau nunggu isi eling tenan, teman jadi roh itu kangelan tenan. Ya pertanyaan. Kalau sudah kadung ada jamaah itu kan ada urutan. Misalnya Abdul Sufuf itu sop yang paling dekat imam. Yang paling hebat adalah an yaminil imam. Kalau menurut aturan fikih kan kalau imam sama makmum, makmum pertama kan an yaminil imam. Makmum kedua an yasaril imam. Terus kalau sudah ada yang ketiga datang, yang dua ini agak mundur, kemudian yang tiga ini jejer. Berarti an yaminil imam, an yasaril imam sama khalfal. Tapi fikih kan tetap bikin urutan. Paling afdol yang an yaminil. Dari kanca kula, kalau begitu Gus, diaktualisasi saja. Jadi desain masjid jangan imamnya di tengah. Nanti resikonya ada yang an yasari imam. Masih ada yang dari kiri. Saya ini imamnya gembas loh Gus ning lor. Sehingga semua makmum an yaminil imam. Jadi imam itu masjid misalnya imamnya di tengah. Gempesno paling lor, sehingga semua makmum an yaminil imam. Mergo dari paling afdal an yaminil imam. Gampang to supaya an yaminil imam kabeh imame kok pojok. Bapak pojok kiri otomatis makmum an yaminil apa? Imam. Wah, ya nek kena mutazilah itu repot pertanyaan. Jadi akhirnya kalau tanglet. Lah nek desain masjid wis ngono paling afdal sing ndi? Paling abdul, yang paling parah ke imam. Anak orang rubuti imam. Ketika bentuk masjid begitu, paling abdul toh. Ya, yang paling parah ke imam. Anak orang rubuti imam. Artinya mubeng ya, mubengin apa? Makanya deh, pertanyaan begini itu nakal, tapi penting. Mulai pulang, saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi pengagum mazhab Hanifah. Asuhan. Saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi saya banyak mengagumi mazhab Hanafi. Andai kan tidak ada mazhab Hanafi, maka semua masjid di Indonesia tidak sah. Semua masjid di dunia mungkin tidak sah. Karena mesti secara matematis salah. Kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu luasnya berapa meter? Dengan kasih kabar itu meter. Luasnya. Wonten 40 meter. 10 ini luasnya itu 16 meter. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah yang 16 meter, harusnya desain masjid luasnya maksimal 16 meter. Padahal masjid kadang luasnya sampai 20 meter sampai 30. Bayangkan kalau dari Indonesia secara teori matematis sampai ke Mekah itu sudah beda negara. Gitu. Kalau dari sini sudah menyimpang 1 meter itu kali sekian negara kira-kira lintas nomor negara. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu 16 meter, harusnya desain luas masjid maksimal 16 meter. Karena di luar itu mesti melenceng kan? Lengge dong, misalnya masjid tambahnya 20 meter, mesti orang sing anak Ka'bah. Bodoh patung Cleopatra, bodoh Fir'aun. Itu kalau kali sekian negara kan melencengnya kan? Nggih boten. Mulai pulau itu kadang dengan mazhab Syafi'i itu memang berat. Mazhab Syafi'i itu menyatakan harus ainul qiblat. Kalau tidak ainul qiblat, satral masjidil. Tapi Abu Hanifah itu mengatakan nafsu Makkah, Masjid Haram di situ artinya mutlak apa? Mekah, pokoknya asal Mekah.
Sesuai menolak kakuati asal Arab Saudi. Orang terima Mekah asal Arab apa? Saudi. Sesuai barang kakuati ya asal Timur Tengah, Kambangan, Timur Tengah itu apa? Tidak, artinya begini ya. Kita memang fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ada ruang-ruang di mana kalau kita tidak mengakui mazhab Hanafi itu repot. Repotnya itu tadi, Ka'bah itu sudah jelas-jelas hanya luasnya, diameternya misalnya 16 meter. Itu kalau harus madhep Ka'bah, artinya desain masjid harus maksimal 16 meter. Lah ya lucu loh, Ka'bah masjid kudu 16. Lah ini nak masjid jamak sing jamak ewonan nak koyo kereta api. Karena desainnya harus luasnya 16 apa? Itu nanti harus kayak gerbong apa? Tapi hanya ingin mempertahankan 16 apa? Meter mempertahankan ini Ka'bah. Ngulon gue zaman gegere kiai-kiai nyarane jam galih. Tahun pinten kula lali. Zaman nyarane kiai itu Rehan menemukan teori-teori falak modern, yaitu ditopang jam galih, jam yang menuju arah kiblat. Biasanya riyen kaji-kaji anyaran seneng nggo sajadah sing ana arah napa? Kiblat. Nah sing kaji wis-wis biasa wae. Oh niku masjid-masjid di Indonesia banyak yang tidak ke arah kiblat. Apalagi setelah ditemukan falak modern, ditemukan yaumar rasul napa? Kiblat, yaitu dihitung urut salat Mekah itu sekian, kalau pas bulan sekian pas matahari tepat di arah Ka'bah. Sehingga pas matahari tepat di atas Ka'bah itu semua bayangan mesti menuju arah apa? Ka'bah. Sehingga yaumar rasul kiblat itu ditentukan di kalender-kalender persiwanan yaumar rasul kiblat. Ya kisarannya sekitar setengah 4 jam. Kalau di Indonesia jam berapa rata-rata? Jam 4 ya, sunnah malam. Itu kan bisa dihitung secara falak. Misalnya urut balat Mekah itu sekian, Indonesia sekian, kali sekian kan bisa lah. Sehingga semenjak era itu kan orang-orang memaksakan semua kiblat di masjid harus benar. Ya, harus apa? Benar. Kalau konstruksinya nggak bisa dirubah, ya sopnya saja yang dirubah. Biasanya kan masjidnya ngadep ngetan ulon kenceng, tapi sopnya miring. Ya, demi. Tapi secara teori matematik, mbok entekno oleh miring, anggere sak dhuwure luas 16 meter. Iku tetep ana sing ora madhep kiblat. Tetep ana sing melenceng bodho Meksiko, bodho Cleopatra, bodho Nil. Enggak kapan kuburannya Abu Jahal itu enggak bisa, mesti ada yang nabrak kemana-mana. Mulane cara kula setuju, oleh ngakali ulama itu setuju. Artinya diakali ini, ya penting niat. Mulane niat mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi kan ngapatno. Jadi keliru-keliru lah, yang penting niatnya mustaqbilal kiblat. Jadi cara fikih ya lucu, muni mustaqbilal kiblat ora wajib, tapi penting. Penting itu kan ora cocok-cocok mau niatnya mustaqbilal. Jadi Bu Abu Hanifah muni mutlaq Mekah, jadi enggak harus Masjid Haram. Wong Ka'bah itu wis 16 meter, Masjid Haram wis luas meneh. Abu Hanifah muni mutlaq napa? Mekah. Pulangan itu penting. Artinya ya saya sebagai orang Syafi'i tapi ngakui wacana-wacana gini penting. Kalau keluarin sinau peker senang, sinau mazhab Syafi'i senang. Ya, gue beli mawar maksudnya dia gaya bebas mawar. Tapi dibeli barokah. Kena aku ngasih maksudnya bisa tak sebar ilmu itu. Tapi begini rasanya gitu, gue beli yang mawar. Mazhab itu akan ya terlupa maksudnya. Kurang keren, kurang. Sebenarnya saat ini baru artinya memang penting. Perbandingan mazhab ini penting. Karena kalau hanya fanatik Syafi'i itu ada yang nggak bisa diaplikasikan kayak tadi itu. Kalau diameter Ka'bahnya 16 meter, harusnya desain masjid kalau wajib ainul kiblat maksimal benar. Nah sekarang yang dibeneri hanya topnya. Topnya dibeneri kalau luasnya masih lebih tetap nanti nggak nyambung. Paham ya? Kalau kita sering ditambah kiai, kalau jenengan aku dikit. Aku mari kiai dalam, ngerong sholat aku seneng aku jauh pulau kayak ngoten. Aku kadung kiai dalam, jadi gak fanatik hukum. Masih teke, wah ngersolat madem mulan itu bener. Mereka bandingannya rasolat, aku tidaknya kan kiai kayak saya itu kan terfanatik, kan repot. Asal madem nopomu, asal aja kayak Abu Nawas mah. Abu Nawas nanti ketemu pakar pal. Cerita nak bumi itu bulat-bulat. Suatu saat pakar palake itu kemalingan. Malingnya melayu madem ngetan. Malingnya melayu ngetan. Tapi Nawas kan jadi tolong aku bedaklah malingnya. Melayu madem mulan. Aku Nawas. Malingnya melayu ngetan. Kamu ngejar kok madem mulan. Jarimu bulat-bulat kok atas kamu.
Jaremu bumi bulat-bulat kok ya ketemu. Akhirnya saya alif falak cakep. Mergi teng Cina. Teng Cina niku wonten masjid tua. Teng Kingking niku kula nate ndelok teng jejak Rasul. Teng Kingking niku wonten masjid tertua di Cina. Iku kiblate iku bertolak belakang mbek Mekah. Ya hanya masjid satu itu. Jadi misalnya Mekah teng kulon kiblate madhepne sampai kenceng. Mulane dari pakar-pakar sejarah, jangan-jangan pendiri ini gila ilmu falak. Mereka nak bumi bulat-bulat kok tok-tok. Tapi gak kayak aliran yang dibantu dulu, yang sholat madhep ngetan. Iku mergo bodoh, nak ora perkara falak. Niku wonten. Itu akhirnya dirubah oleh Rabitatul Alam Al-Islami, disarankan tidak begitu. Apapun keyakinan kita tentang ilmu falak, kalau masalah kiblat tidak boleh begitu. Itu harus rusak kabeh. Berarti sholat yang benar madhep ngulon atau madhep ngetan. Bukan ngalam itu kan gak tuh. Wah, ya rusak agama Pak Surgoto kenapa? Rusak. Makanya dikatakan bahwa teori bumi kurawiyun itu tidak boleh mengganggu arah kiblat. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu titik. Ya, ini rumah tenang. Secara teori jihad itu hanya ngakui satu rubuk, seperempat dunia. Karena yang satu masalah itu hanya seperempat. Sehingga kalau sampai ngaji falak kalau sing koyo tutup dawet, tutup es itu jenenge rubuk. Sing kotak koyo napa? Sepertiga nih, seperempat. Ya. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu seperempat. Jadi misalnya kalau sekarang siang, yang siang ya hanya seperempat dunia, kalau malam hanya seperempat. Dia yang dikasih tak mangke sini malam. Di Arab Saudi saja belum malam karena terpaut 4 jam. Kalau kita dengan Amerika terpaut 12 jam. Makanya bisa dihitung yang satu musim sama-sama malam itu paling hanya seperempat dunia. Yang satu arah, satu malam, satu waktu itu hanya seperempat. Ya, sehingga arah juga hanya seperempat. Jadi tidak bisa masalah kiblat kamu buat satu bumi tidak bisa, harus satu arah, satu masalah. Sehingga tetap ada keharusan madhep ngulon itu harus ada. Tidak boleh kayak Abu Nawas itu tidak boleh. Maling ngetan di bedak nopo ngulon. Gonggok akan ketemu. Iku mau ngenyak pakar palak kok. Pakar palak ku nak bojone ngalor golek ngalor kok kenapa gak golek iki? Iku tak bisa kembali tapi tapi yang penting jangan kembali ngelatih kecerdasan. Enggak senam otak. Mulai keluar terus akan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina ta'tamna wong akeh taqaw kang wedi sapa alladzina, kang takwa sapa alladzina. Iku idza massahum, iku ing dalem nalikane gepok, nalikane menyentuh hum ing alladzina. Asoba tegese gepok atau menyentuh hum ing alladzina apa ta'ifun, apa perkara maksudnya riduan. Taifun oleh maca Imam Suyuti dari kira taifun wa fi qira'atin taifun. Taifun tegese perkara. Alam akan nglarani atau kang melintas apa sebihim kelawan alladzina taqum. Jadi misalnya pas ibadah diridu, digoda, ada lintasan-lintasan pikiran yang tidak benar. Minas setan saking setan. Orang yang takwa saat digoda oleh setan dengan lintasan-lintasan pikiran yang boten benar. Tazakkaru mongko itu langsung padha eling. Sapa alladzina taqu. Iko bawa ing siksane Allah wa tawabaru lan ganjarane Allah. Faizan mongko nalikane ngono gumte alladzina taqu muksiruna iku padha iso ningali kebenaran sapa alladzina. Ningali al-haqqa ing barang sing bener minggo iri saking saliyane hak. Farjiu namung iso bali sapa alladzina taqu. Te bali ila toriki hak maring dalan sing bener. Wa ikhwanu mutawi bala-balane sayatin ikhwanu sayatin nal kufar sing pira-pira kafir. Iku yamuduna bumi, iku podo dawakno, podo memperpanjang toko ikhwan sing sayatin. Ai sayatin filoyin dalam kesesatan. Nak wong sesat ketika terlintas pikiran sesat, iku malah tambah sesat. Semua mongko nuli te wong akeh laik siruna iku ora podo. Ngekeng napa ngekang diri sapa aladina. Yakufuna ora podo ngekang diri sapa aladina anggo saking barang boyi barang kesesatan. Bitabat suri kelawan teliti. Kama tak becoro kaya oleh teliti sapa al-muttaquna biro-biro sikta. Wa dalam tadi.
Thank you.